Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti sudah tahu beritanya ya. Pasti sudah tahu kabarnya seperti apa. Apa itu sahabat Bob? Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, kita sudah kehilangan kapten kita, Samir Handanovic. 11 tahun di Inter dan dia menyatakan perpisahan. Sedih dan sedih. Dunia sepak bola munafik, saya akan merindukan Inter dan saya akan masih bermain beberapa tahun ke depan. Dia bilang gini, saya akan mencoba karena saya pahit dan sedih, tapi pada saat yang sama senang membuat mimpi menjadi kenyataan, dia bilang gitu. Para penggemar sensasi ketika di stadion mendorong saya akan merindukan mereka. Terus dia bilang gini, saya ingin mempersembahkan terima kasih khusus untuk Kurvanov. Selain kecintaan pada warna-warni ini, kami memiliki kesamaan cara melihat sepak bola. Secara langsung, praktis, jujur, dan koheren yang bukan sekedar kata-kata dan obrolan. Sikap karena saya selalu memiliki kesadaran yang jelas tentang perbedaan dan perbedaan dalam diri saya. Saya hormat yang pantas bagi mereka yang membayar untuk menilai dan berkomentar. Betapa bangganya telah menggunakan kaos ini dan ban ini. Saya telah menjalani hak istimewa dengan selalu memberikan yang terbaik. Saya akan mencoba bermain untuk beberapa tahun lagi dan selamat tinggal, tapi saya akan selalu tetap menjadi salah satu dari Inter, kata Handanovic. Ya, ini luar biasa, kapten yang luar biasa dan kepemimpinannya juga luar biasa. Kemarin sedikit gue ada bahas tentang Handanovic, perpisahan dengan Inter, tetapi ini adalah kata-kata dia. Semoga beruntung dan sukses untuk kapten kita, Handanovic. Nah, sekarang sahabat Bob, yang menarik lagi apa? Gue baca di grup ya. Kita melihat berita, kita jangan telan bulat-bulat ya. Terutama nih kita bicara tentang Lukaku. Inter kesal dan bisa menarik diri dari kesepakatan dengan bintang Chelsea adalah Lukaku. Jadi gini, kemarin Inter begitu intens, bahkan di video gue sebelumnya Ausilio lagi ke sana untuk negosiasi. Ternyata Inter sudah memberikan penawaran pinjam dan wajib beli 35 juta plus 5 juta. Berarti kan kurang lebih harganya 40 juta dong ya sahabat Bob ya. Ternyata udah sepakat, Chelsea juga sepakat dan pengen menutup transaksi tersebut. Apa yang terjadi? Ternyata Juventus juga masuk memberikan penawaran yang lebih sama sebenarnya. 37,5 plus 2,5, tapi memberikan gaji 11 juta. Dan Inter coba menghubungi pengacaranya Sebastian Ledure dan tidak ada respon. Lukaku juga begitu. Nah, banyak sekali dari sahabat Bob, mungkin fans di seluruh dunia kecewa. Kenapa sih Lukaku? Nah, sekarang kita berbicara logik. Lukaku kalau dia pindah ke Juventus, masuk akal nggak? Ya, dalam sepak bola sih bisa masuk akal. Tapi kalau dalam pemikiran gua, nggak mungkin dia ke Juventus. Pertama, Juventus kita tahu klub yang bermasalah. Terus juga tidak bermain di Liga Champions. Ya, dia mau ngasih gaji 11 juta. Nah, sekarang kalau Lukaku mencari duit, ngapain ke Juventus? Ngapain ke Inter? Pergi aja ke Arab, benar gak? Penawarannya kemarin tuh luar biasa, bombastis gitu loh. Nah itu salah satu. Ini kan menurut Di Marzio ya. Di Marzio ini kan ya salah satu wartawannya Italia yang bisa terpercaya. Tapi kita juga harus berpikir juga secara logika gitu. Kemarin waktu kita mendapatkan Pratesi, Pratesi sebentar lagi, sedikit lagi ke Milan, ternyata ke Inter. Ya, apa ini hanya PHP? Ya kita lihatlah nanti sahabat Bob. Yang penting Lukaku katanya belum memberikan jawaban karena mereka membuka diri terhadap penawaran dari AC Milan dan Juventus. Dan dia memikirkan itu. Nah, sementara Lukaku udah pernah membuat wawancara, dia tidak akan pernah memikirkan Milan, tidak akan pernah memikirkan Juventus. Kita lihatlah.
Kalau misalnya pun terjadi ya nggak masalah, sahabat Bob. Kalau Inter punya uang 40 juta, kita cari striker yang lebih muda, yang lebih bagus ya. Kayak Balogun itu luar biasa bagus gitu loh. Jadi apalagi kita udah dapat Thuram. Jadi nggak usah khawatir. Kalaupun Lukaku akhirnya nggak ke Inter, gua nggak ada masalah. Mau dia ke Juventus, mau kemana silakan. Tapi kita juga berpikir logik gitu loh. Ya silakan. Kalau memang Lukaku akhirnya berangkat ke sana ya nggak ada masalah. No problem, benar gak sahabat Bob? Nah, sementara walaupun kita menunggu sekarang Lukaku seperti apa, ya udah. Sekarang kita tenangkan aja. Dan Inter juga pengen fokus. Kalau memang Lukaku tidak mau, Inter juga pasti udah punya rencana cadangan. Nah, sekarang kita juga lagi fokus juga untuk mendapatkan Samardzic. Kenapa? Pereira sudah kemungkinan deal dengan Besiktas, bebas transfer. Nah, Inter lagi menanyakan ke Udinese tentang Pereira. Apa memungkinkan Inter untuk mendapatkan Samardzic? Karena kita butuh. Gagliardini sudah tidak ada, Marcelo Brozovic sudah tidak ada. Jadi kita butuh pemain tambahan gitu loh sahabat Bob. Kita tunggu apa benar Samardzic ini bisa datang atau tidak. Nah, kalau untuk Onana kita juga masih melihat dia masih latihan, tetapi Inter dan MU sudah menyetujui kesepakatan dan kemungkinan besok pengumumannya atau hari ini. Nah, kita lihat mungkin hari Senin untuk peresmiannya 50 juta plus biaya tambahan untuk Andre Onana. Dan ini juga lumayan ya, dari penawaran 40, 45, 50 plus. Nah, akhirnya yang ketiga deal. Kita tunggulah, kita juga udah tahu bagaimanapun Onana memang harus pergi. Dan dia menyatakan kepada wartawan dia sangat sedih untuk meninggalkan Inter. Tapi ya gimana lagi, inilah sepak bola. Dan Onana katanya masih berpikir bisa balik suatu saat ke Inter. Ya kita tunggulah. Yang penting sekarang beres lah. Kita pengen cepat beres bursa transfer supaya Inter fokus untuk musim depan. Terus setelah Onana pergi, Inter Milan juga akan mengontrak back veteran ya si Somers dalam 24 jam ke depan. Juga ini sekarang lagi ada menurut Gianluca Marzio juga ini lagi intensitas Inter dengan Bayern Munchen, klasualnya itu 6 juta. Dan Inter lagi mencoba menurunkannya. Apalagi tadi Handanovic juga ada perpisahan. Kita semua kiper berganti. Kiper ketiga Kordas, kiper pertama Handanovic, kiper kedua siapa? Kiper kedua kan Handanovic, kiper pertama Onana. Udah pergi semua. Ya memang Onana masih ada, belum resmi gitu. Tapi udah mau nggak mau kan revolusi tentang kipernya Inter. Ya udah Somers dan kemungkinan juga Trubin sahabat Bob. Kita tunggu aja seperti apa. Nah, dengan perginya Samir Handanovic, siapa sih yang bakal menggantikan Samir Handanovic sebagai kapten? Kemarin dielulukan bahwa siapa? Lautaro. Gue sepakat dengan Lautaro. Lautaro ini selalu all in, memberikan yang terbaik buat Inter. Bagaimana kita melihat kengototan dia dan bagaimana dia merangkul pemain-pemain yang lain. Tapi juga ada kandidat kedua adalah Nicolo Barella. Ini juga cocok menjadi kapten. Dan kita juga lihat seperti apa. Apakah dia akan menjadi wakil, apa jadi kapten. Yang ketiga adalah Federico Di Marco, ini juga bisa menjadi kapten. Kita tunggu siapa yang akan resmi menjadi kapten Inter. Siapapun kaptennya, yang penting Inter tetap kompak dan selalu juara sahabat Bob. Kita tunggu aja. Nah, berita baik buat Inter salah satu adalah UEFA mengkonfirmasi Inter Milan mematuhi financial fair play. Ya, ini lolos antara Milan lolos, Roma lolos, Inter lolos. Yang nggak lolos sekarang adalah Juventus ya. Jadi sebenarnya Inter kan kemarin tuh kena denda 26 juta dan negosiasi akhirnya karena pelanggaran itu ya berarti kan antara uang masuk dengan keluar itu kan berbeda gitu loh. Nah, sekarang Inter telah memenuhi semua standarnya UEFA untuk financial fair play. Jadi kita tenang sahabat Bob. Jadi Inter apalagi dengan sponsor dengan apa, makanya Inter harus belanja. Jadi ya yang penting kita serahkan semua ke manajemen masalah financial, masalah keuangan, masalah apa semuanya ya. Kita tunggu aja gebrakan Inter. Nah, Inter juga punya Lazaro yang sebenarnya menurut gua bagus ya, tapi nggak pernah dikasih kesempatan di Inter. Main di Torino, Newcastle dipindah. Kemarin Torino nggak mau mempermanenkan, menurut gua sih kurang asem gitu loh. Udah dipakai, udah apa, tapi nggak dipermanenkan. Tapi ya udahlah. Sekarang dia kemungkinan akan dilepas ke Jerman, kontraknya juga tinggal setahun.
Inter memang lagi menargetkan Home, Fresneda dan Pedersen sebagai penggantinya. Kita tunggulah sahabat Bob yang terbaik aja, karena kenapa? Karena pemain-pemain Inter otomatis kan ada yang keluar masuk. Nah, ini dia. Inter Milan masih memiliki 6 pemain tersisa untuk didatangkan musim ini. Kita udah datang 4 pemain ya, sahabat Bob sudah tahu semua lah ya. Thuram, Pratesi, Bisek, dan Di Gennaro ya. Nah, sementara yang keluar Marcelo Brozovic, Edin Dzeko, D'Ambrosio, Alec Cordas, Handanovic. Jadi ya otomatis kita butuh butuh back ya, butuh back, butuh gelandang, butuh kiper. Jadi ada 6 kurang lebih. Kita tunggulah apa yang terjadi setelah bursa transfer ini sahabat Bob. Jadi tentang Lukaku kita sabar-sabar aja ya. Kalau dia pergi ya udah biarin aja. Kalau enggak ya berarti dia komit dengan omongan dia. Yang penting semua berita jangan ditelan bulat-bulat ya sahabat Bob ya. Ya kita juga berpikirnya secara logik. Nah, yang mengejutkan menurut gua ini gitu loh. Kabar mengejutkan dari Argentina menurut laporan Radio Mitre, Wanda Nara ya, agent atau istrinya juga Mauro Icardi menderita leukemia ya. Dia menjelaskan di Buenos Aires akan pergi untuk pemeriksaan di klinik Los Arcos yang terkenal setelah mengalami sakit perut yang parah, kemudian menemukan nilai sel darah putih yang berubah. Nah, ini ya semoga aja Wanda bisa melalui ini dan dia akhirnya mereka membatalkan perjalanan ke Eropa bersama anak-anaknya sahabat Bob. Jadi ya semoga ya ini Wanda bagaimanapun dia tetap dulu sebagai agennya Icardi ya, kita juga masih mengikuti berita-beritanya. Semoga yang terbaik buat Wanda ya. Semoga kuat dan bisa melewati ini sahabat Bob. Kita tinggal menunggu bagaimana nanti Lukaku, kepastian Onana, siapa penggantinya, terus bagaimana gelandang-gelandang. Kita tunggu aja sahabat Bob. Gua akan selalu update yang terbaik buat sahabat-sahabat Bob ya. Yang penting tetap semangat dan menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo! Yes!